Kebakaran melanda satu rumah yang dihuni sepasang lansia di Jalan Kumbang, Kramat Jati, Jakarta pada Rabu sore. Api membakar seluruh bagian rumah. Milik rumah dan warga sekitar sempat mencoba memadamkan kobaran api, namun air tak menyala. Api diduga berasal dari akibat korsleting listrik. Menurut pemilik rumah, awalnya tercium bau kabel terbakar. Namun saat melihat ke atap rumah, sudah ada api. Lagi tidur siang, itu karena bau-baunya, bau listrik, tuh api datang, udah nyala, saya keluar, motor saya keluarin, terus saya coba nyalain selang buat nyemprot, tapi nggak keluar, nggak tahu, saya panik, atau mungkin udah keburu mati itu. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung memadamkan api, serta melokalisir api agar tidak merembet ke bangunan lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sebuah gedung karaoke yang berjajar dengan sekolah dasar negeri di Madiun, Jawa Timur terbakar pada Rabu pagi. Api diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik. Lokasi karaoke yang berjajar dengan sekolah dasar negeri 02 Pangongangan membuat pihak sekolah dan wali murid mengevakuasi dokumen penting dan peralatan sekolah. Karena lokasinya sangat mepet, gandeng dengan temboknya sekolah. Ini dokumen-dokumen harus kita selamatkan dulu, kemudian anak-anak juga kita evakuasi semua. Api baru bisa dipadamkan 1,5 jam setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran gedung karaoke ini karena saat kejadian kondisi gedung sedang kosong. Sedangkan penyebab kebakaran ini diselidiki polisi. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Kebakaran yang besar di area daerah. Warga merekam saat kobaran api membakar ilalang yang berada di dekat pemukiman warga di perumahan Gria Pesona, Kelurahan Karangrejo, Banyuwangi, Jawa Timur. Kencangnya angin dan kondisi ilalang yang kering membuat api semakin membesar. Kepanikan warga pun semakin menjadi karena api yang terus membesar dan merambat mendekati rumah warga. 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Petugas sempat kesulitan menjangkau lokasi karena ruas jalan yang menyempit. Api diduga berasal dari tempat pembakaran sampah warga sekitar. Bahwa kronologis tadi diduga oleh akibat faktor manusia yang lalai atau menyengaja membakar sampah yang mengakibatkan api menjalar ke tempat tanah kosong yang ada rumput ilalang yang sangat lebat sekali sehingga mendekati rumah pemukiman masyarakat penduduk di perumahan Gria Pesona. Setelah berjibaku selama 2 jam, petugas bersama warga berhasil memadamkan api yang hampir membakar hamparan ilalang seluas 3 hektar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Debt kolektor merusak rumah dan mobil dilakukan oleh puluhan orang dengan membawa batu dan senjata tajam. Satu keluarga miskin terdiri dari 6 anggota keluarga di Lebak, Banten mengalami kelumpuhan. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Eki Adrian. Iya, dan saya Prisa Somodatu kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang hari ini akan kita awali dengan peristiwa penagih utang atau debt kolektor merusak rumah dan mobil yang ada di kawasan Kebonsari, Surabaya. Dengan membawa batu dan juga senjata tajam, perusakan ini dilakukan penagih hutang atau debt kolektor dipicu karena masalah utang piutang.
Sekelompok orang berjumlah puluhan menyerang dan merusak sebuah rumah dan mobil yang ada di kawasan Kebonsari, Surabaya. Dengan membawa batu dan senjata tajam, sekelompok orang ini melempari rumah milik seorang perempuan bernama Farida. Akibatnya rumah dan sejumlah mobil pun rusak. Perusakan rumah ini diduga dilakukan oleh sekelompok penagih hutang atau debt collector, suruhan seorang warga bernama Ruben. Menurut para penagih utang ini, Farida masih memiliki utang sebesar 4,5 miliar rupiah. Adanya kerjasama antara Ibu Farida dengan Bapak Ruben di Papua. Itu pembuatan sudah gitu kan. Kerjasama, namun pada pelaksanaan akhir itu pekerjaan sudah selesai, namun ada kekurangan pembayaran dari Ibu Farida. Aksi perusakan akhirnya berhenti setelah anggota Reskrim Polrestabes Surabaya datang ke lokasi dan mendinginkan suasana. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Kita beralih pemirsa ke video aksi pengeroyokan seorang pria hingga tewas di Kota Denpasar, Bali viral di media sosial. Ya, petugas kini memburu para pelaku yang berjumlah 12 orang. Video singkat berdurasi 7 detik ini memperlihatkan sekelompok pemuda yang menganiaya korban di Jalan Sempidi, Badung, Bali pada Selasa dini hari. Menurut keterangan saksi, pelaku berjumlah setidaknya 12 orang. Saksi tidak sempat mengenali ciri motor ataupun para pelaku. Saksi baru menyadari setelah terjadi keributan dan mendapatkan korban tewas tertelungkup dengan sejumlah luka termasuk luka tikaman di dada. Setelah di TKP ditemukan korban tergeletak. Korban mengalami meninggal dunia dengan luka lecet pada lutut bagian kiri, luka lecet pada belakang telinga kanan, dan luka robek pada dada sebelah kanan. Ya, kita akan cek CCTV ya dari seputaran lokasi, atau mungkin yang viral itu ada rekaman video ya, itu sedang didalami. Saat ini penyidik Polres Badung, Bali bersama Ditreskrimum Polda Bali tengah mendalami kasus ini. Motif pengeroyokan hingga korban tewas belum diketahui. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, korban bernama Adi Putra Krismawan, berusia 23 tahun, asal Singaraja, Bali. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Polisi akhirnya bertindak setelah duel dua remaja putri menggunakan senjata tajam di Palembang, Sumatera Selatan viral di media sosial. Dari hasil penyelidikan, polisi pun akhirnya mengamankan sejumlah remaja yang terlibat dalam duel. Tim gabungan Polrestabes Palembang dan Jatanras Polda Sumatera Selatan mengamankan sekelompok remaja yang terlibat kejadian duel menggunakan celurit di lokasi pemakaman Tionghoa yang diketahui terjadi pada tanggal 7 Januari lalu. Sebanyak 8 remaja yang masih di bawah umur pun diamankan polisi. Dari keterangan awal, duel terjadi akibat saling singgung dan saling tantang di media sosial. Selain 8 remaja, polisi juga mengamankan beberapa barang bukti, termasuk korek berbentuk pistol yang viral dalam video yang digunakan sebagai isyarat duel. Dua remaja yang terlibat duel akan diproses secara hukum, termasuk teman laki-laki yang melakukan penghasutan dan menjadi wasit dalam duel. Polisi juga masih melakukan pendalaman terhadap remaja lainnya. Polisi akan memproses hukum apabila ditemukan unsur pidana. Para pelaku yang di bawah umur pun nantinya akan menjalani sidang di pengadilan anak. Ini semuanya masih anak di bawah umur. Untuk yang bersangkutan, dua-duanya luka ya, dan sudah dilakukan pengobatan sebagainya. Kejadiannya 7 Januari. Baru bukan kejadian lama ini, baru buktinya lukanya masih baru. Gitu. Jadi ini baru, kemudian viral, maka kita wajib menindaklanjutinya. Gitu. Kasus dugaan pelecehan seksual antar siswa Taman Kanak-kanak di Pekanbaru Riau menjadi sorotan publik. Dinas Pendidikan memanggil keluarga korban dan terduga pelaku serta pihak sekolah untuk mediasi. Dinas Pendidikan memanggil seluruh pihak yang terkait dugaan pelecehan seksual antar murid TK di Pekanbaru Riau. Selain keluarga terduga pelaku dan korban, Disdik juga meminta pihak sekolah untuk hadir dalam mediasi.
Pada pertemuan ini diputuskan terduga pelaku dan korban akan didampingi psikolog untuk menyembuhkan trauma mereka. Yang pertama, bagaimana kelangsungan dari dua anak ini, sekolahnya dulu. Ya, mungkin pelaku juga trauma anak mau sekolah ini kami jamin kemana nanti dinas akan mengawal. Ya, baik pelaku maupun korban. Karena dia trauma kan mungkin. Nah, ini kita tawarkan. Yang kedua, keduanya baik pelaku maupun terduga atau korban ini akan kita dampingi. Sementara itu PPA Reskrim Polresta Pekanbaru hingga kini masih meminta keterangan dari sejumlah saksi. Penyelidikan pihak kepolisian masih terus berlanjut. Sekarang untuk penanganannya kita juga sudah koordinasi dengan UPT Dinas Kota Pekanbaru. Kemudian kita nanti akan koordinasi juga dengan Bapas Dinas Kota Pekanbaru. Kemudian nanti kita juga akan koordinasi dengan Peksos Dinas Kota Pekanbaru. Dugaan pelecehan seksual antara murid taman kanak-kanak yang masih berusia 5 tahun menjadi viral dan menuai kekhawatiran publik. Kekerasan seksual yang dialami bocah laki-laki ini telah terjadi sejak beberapa bulan lalu. Udah bang, jangan digigit. Akibat peristiwa tersebut, korban menjadi trauma, mudah marah, hingga mengamuk. Dari Pekanbaru Riau, Yusuf Marpau, iNews melaporkan. Dan bersama untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita terhubung dengan Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kompol Berry Juwana Putra. Selamat siang, Pak Berry. Seperti apa kelanjutan penyelidikan dari kasus ini? Ya, saat ini sudah ada penambahan keterangan saksi yang sudah kita periksa dari pihak orang tua terlapor, kedua orang tuanya. Kemudian kemarin kami cek ulang TKP, kami juga sudah melakukan interogasi kepada security, kemudian wali kelas, begitu Pak. Ya. Baik, Pak Berry, apakah dari temuan tersebut ayah pelaku bisa terjerat pidana atas kasus ini, Pak Berry? Saat ini itu sedang kita dalami, karena memang dari berdasarkan dari keterangan anak tersebut bahwa dia sempat melihat handphone bapaknya. Namun dia melihat dari sebuah iklan gitu, iklan di YouTube. Dia melihat dari sebuah iklan YouTube itu ada tontonan yang tidak sesuai dengan tontonan anak-anak itu. Baik, artinya pelaku sendiri melihat video tersebut tanpa pengawasan ayahnya atau kemudian ayahnya memperlihatkan secara sengaja video tersebut kepada pelaku? Dari hasil pemeriksaan kami, memang pada saat itu anak ini meminjam handphone kepada orang tuanya. Baik. Pada saat meminjam kepada orang tuanya, dibukalah YouTube dan di YouTube itu ada iklan. Gitu. Baik. Artinya tidak termonitor oleh orang tuanya. Baik, pelaku menyaksikan video tersebut tanpa diawasi oleh ayah pelaku, begitu ya? Kurang lebih seperti itu ya kesimpulannya? Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, baik. Kalau kita lihat dari video yang viral, Pak Berry, ini kan korban tampaknya trauma begitu ya, sering menjerit dan lain sebagainya. Lantas langkah apa sih yang dilakukan petugas demi menghilangkan trauma korban ini, Pak Berry? Baik Mbak, jadi kami informasikan bahwa kemarin Pak Kapolresta juga sudah turun dengan IUPT, Dinas PPA Kota Pekanbaru, dengan Bapas Kota Pekanbaru, dengan Peksos Kota Pekanbaru, langsung ke rumah korban, memberikan sebuah mainan dan memberikan support motivasi. Dan sedangkan dari Bapak Kapolres juga hari ini kami sudah mengumpulkan dari pihak-pihak terkait, dari pihak Bapas, dari pihak Peksos, kami juga menggandeng dari Dinas Pendidikan untuk menyelesaikan permasalahan ini, bagaimana ke depannya pemulihan anak ini dapat diselesaikan secara cepat. Baik, Pak Berry, dari kasus ini apa yang bisa kita pelajari terkait dengan mungkin komunikasi antara anak dengan orang tua ataupun mungkin dari pengawasan orang tua sendiri pada saat anak memegang gadget begitu? Apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini? Baik Mas, jadi memang betul sekali yang Mas bilang tadi, untuk pengawasan gadget ini itu kan sebetulnya ada aturannya, ada aturan mode yang digunakan di dalam penggunaan handphone ini. Dan di saat memberikan kepada anak pun juga harus diawasi, tidak boleh diberikan begitu saja, karena terkadang anak-anak juga bisa melihat hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Baik Pak Berry, terima kasih untuk waktunya, selamat bertugas kembali. Baik, dan pemirsa tetap bersama kami, saja kami akan segera kembali.